Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mengulas tentang peran dan manfaat wakaf dalam Islam. Wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan. Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Dalam istilah syara, secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya, dengan cara menahan, kemudian menjadikan manfaat berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari: pertama, khairi, atau wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat, yaitu apabila tujuannya wakafnya untuk kepentingan umum. Kedua, zuri, wakaf keluarga, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, dan keturunannya. Yang ketiga, mustarok, wakaf gabungan, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam. Pertama, wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakil sebagai wakaf abadi. Adapun wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan, tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf produktif dan wakaf tunai. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musola, sekolah, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif. Dalam bentuk suatu usaha yang dihasilkan dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi tampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Agar wakaf di Indonesia dapat memperdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf tunai atau yang kadang diistilahkan pula dengan wakaf uang, di mana orang yang ingin untuk berwakaf dan memiliki dana cukup dapat menanamkan dananya tersebut di lembaga-lembaga keuangan untuk diinvestasikan. Dengan memanfaatkan hasil keuntungan dari investasi, maka pahala wakaf insya Allah akan mengalir terus. Dana wakaf, uang sebagai voluntary fund atau dana sukarela. Dana wakaf ini dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dan diharapkan diberikan kepada masyarakat maupun negara-negara khususnya muslim berupa bantuan. Wakaf tunai atau uang sendiri diperkenalkan oleh seorang pemerhati ekonomi masyarakat, yaitu Prof. Dr. M. A. Manan, seorang berdarah Bangladesh. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana dihimpun dari berbagai sumber yang halal. Kemudian dengan volume jumlah yang besar, lalu diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi paling tidak mencakup dua aspek. Pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua, investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan pendapatan. Karena dengan pendapatan tersebut, pembiayaan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan. Alasan konkret yang lebih terperinci dapat kita lihat.
Pertama, dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf. Kedua, dapat menjadi sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial. Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada perkataan yang berkurang enak hati, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.